Shalom, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, dan Ibu-Ibu semua. Pada sore hari ini kita akan sama-sama kebaktian KPP dengan media Zoom, dan pelayan liturgi akan dilayani oleh saya, Dili Veronica, dan pelayan firman nanti akan dilayani oleh Pendeta Hari Kurniawan Dani. Kita akan memulai saja kebaktian kita pada sore hari ini. Ibu-ibu terkasih, kami mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung pada Zoom sore hari ini. Kita akan kembali melaksanakan kebaktian KPP secara online. Bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media Zoom, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk dapat saudara perhatikan. Yang pertama, saudara dapat ikut bernyanyi dari tempat masing-masing, namun Zoom saudara dalam keadaan mute atau diam. Yang kedua, mikrofon saudara hanya dibuka ketika akan berbicara, baik saat hendak saling menyapa, bertanya, atau mengemukakan pendapat. Host dan co-host akan membantu dalam mengatur hal ini. Pada saat sesi sharing, saudara dapat bertanya atau berpendapat secara langsung, atau juga dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada. Sebelum kita memasuki kebaktian ini, kita akan memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Kita akan menyambut kebaktian sore hari ini. Kebaktian ini kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara-saudari semua yang berhimpun di dalam nama Tuhan. Amin. Kita akan berdoa untuk membuka kebaktian kita pada sore hari ini. Ibu-ibu dan Pak Pendeta, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah mengizinkan kami untuk dapat
Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah kumpulkan kami lewat media Zoom. Biar kiranya Tuhan, walaupun pertemuan kami masih lewat media, tapi biar kiranya kebaktian ini tidak akan mengurangi rasa kebersamaan kami untuk terus mendalami firman-firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan berkati setiap kami pada sore menjelang malam ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Buatlah Hatiku Lapang dan Bersih dari PKJ 47 ayat pertama. Ibu-ibu semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang di sore hari ini dengan segala rasa syukur dan sukacita kami. Tuhan senantiasa menyertai kami semua, memberkati kehidupan kami, baik dengan kesehatan, baik dengan kekuatan dan rezeki yang dari Tuhan. Kepada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur atas persekutuan yang boleh terjadi pada sore hari ini, persekutuan kaum perempuan GKP Sukabumi. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir di tengah keberadaan kami semua, membimbing, menyertai kami, dan mengarahkan kami, agar hati kami sepenuhnya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Isilah hati kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kemampuan bagi kami untuk dapat melakukan dan mengindahkan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini, berkatilah dia. Kiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ketika kami ya Tuhan, lalai menjalankan firman-Mu. Baharuilah hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Kitab Bilangan, pasal 35, ayat 9 sampai 34. Bilangan 35 ayat 9 sampai 34. Saya akan membacakan buat kita semua kota-kota perlindungan, judul perikopnya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu,
supaya orang pembunuh yang telah membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan, di sini, Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan. Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja, sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan, sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh, penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, hingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka harus rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dengan penuntut darah, menurut hukum-hukum ini. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tetapi, jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungan, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar, tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Setiap orang yang telah membunuh seorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungan, supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan. Saya akan ulangi. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita pada saat ini, yang berbahagia setiap orang mendengar firman Tuhan yang memelihara serta melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Pada saat ini, tema kita
lumayan, yaitu praduga tak bersalah. Istilah-istilah hukum yang mungkin sering kita dengarkan dari berbagai macam kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang pada intinya atau pada prinsipnya adalah bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan dalam pembuktian kesalahannya. Apa yang disampaikan dalam kitab Bilangan menunjukkan bagaimana Tuhan menghendaki agar umat hidup dalam sikap yang benar, dalam sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Melalui Musa, pada saat itu Allah mengingatkan bagaimana mereka harus bersikap menghadapi berbagai macam persoalan, permasalahan, atau perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Bagaimana Allah mengingatkan agar mereka bersikap bijaksana, menggunakan hati, akal, pikiran, budinya, ketika mereka memutuskan segala sesuatu perkara yang terjadi. Yang dicontohkan di sini soal pembunuhan. Nah, ibu-ibu, dalam hal ini, Musa menjelaskan tentang bagaimana sikap-sikap yang harus mereka punyai pada saat itu. Yaitu agar mereka benar-benar meneliti setiap perkara-perkara yang hendak diputuskan itu dengan baik, mengerti dan membuktikan secara benar apa yang terjadi dan tindakan-tindakan yang apa yang harus mereka ambil sebagai bagian dari keputusan mereka pada akhirnya. Maka ada istilah yang disampaikan di sana, yaitu kota perlindungan. Gambarannya adalah sebagai kota, ya mungkin ini bukan kota imunitas gitu ya, sehingga kalau orang masuk ke sana jadi kebal, jadi bebas, jadi tidak ada masalah ataupun diputihkan dari segala perkara-perkara kehidupannya. Enggak, bukan. Gitu ya. Tetapi namanya kota perlindungan ini ditujukan agar mereka mendapatkan keadilan dan memutuskan keadilan dengan sebenar-benarnya, seadil-adilnya. Maka itulah fungsi kota perlindungan itu. Supaya semua orang mendapatkan apa yang harus diterimanya sesuai dengan tindakan-tindakan yang diperbuatnya. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namanya kota perlindungan ini ada beberapa unsur yang dapat kita lihat di sana. Terlepas dari kisah yang tadi sudah kita baca dari ayat 9 sampai 34 gitu ya. Ada beberapa hal di sana yang mungkin dapat kita perhatikan juga sebagai bagian dari fungsi kota perlindungan itu. Kota perlindungan adalah kota di mana kota yang sengaja dibentuk pada saat itu. Ada 6 kota yang diharapkan dibangun oleh bangsa itu. Dibagi 2 tadi ya, 3-3 di seberang sungai Yordan dan di tanah Kanaan. Jadi ini adalah suatu bentukan bangsa itu. Kota itu sengaja dibentuk. Nah, ketika kota itu dibentuk, bukan hanya sekadar dibentuk, ya sudahlah, kalau orang yang masuk di situ aman dan sebagainya.
Ada orang-orang, ada tua-tua di sana. Orang-orang yang dianggap bijaksana, orang-orang yang dianggap adil, orang-orang yang dianggap berhikmat yang ada di kota-kota itu. Sehingga ketika ada orang-orang yang membutuhkan perlindungan, mereka akan berhadapan dulu dengan para tua-tua. Sehingga orang tua, para tua-tua itu dapat memutuskan apakah mereka masuk ke dalam kota perlindungan itu atau tidak sesuai dengan perkara yang dihadapinya. Artinya apa? Ketika sedang mereka masuk ke dalam atau hendak masuk ke dalam kota perlindungan itu, bahwa di situ ada pola-pola yang dikembangkan di mana nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebaikan, atau nilai-nilai kebenaran dipertanyakan. Dan yang berikutnya adalah ketika mereka lolos nih ya, ketika dalam percakapannya, dalam pertemuan ataupun rapat dengan para tua-tua, gitu ya, mereka diberikan kesempatan untuk masuk sampai nanti ada rapat dengan umat. Gitu ya. Jadi prosesnya adalah ya mereka mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan apa yang terjadi sebetulnya seperti itu. Baru nanti ada waktunya mereka akan masuk ke dalam rapat umat dan disitulah nanti akan diputuskan. Tapi intinya itu adalah bagian dari sebuah kesempatan. Ketika kita berbicara soal kesempatan, artinya kita juga berbicara soal sesuatu hal yang kita harapkan terjadi di dalam masa depan kita. Sesuatu hal yang mungkin bagi kita semua, kalau kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya, kita bisa merasakan bahwa, oh iya, berarti kesempatan ini akan kita gunakan, kita pakai dengan sebaik-baiknya, kita akan tunjukkan dengan benar bahwa kesempatan ini adalah sesuatu hal yang tidak disia-siakan. Sesuatu hal yang dapat kita pakai, kita gunakan sebagai sebuah wadah bagi kita semua untuk memperbaiki segala sesuatunya. Itulah namanya kesempatan. Sesuatu hal yang mungkin bagi kita semua, kita harapkan selalu ada bagi kita. Bahkan seorang mungkin tidak berharap bahwa kesempatan itu hanya sekali atau 2 kali. Bahkan kita berharap bahwa selalu ada kesempatan baik bagi kita, agar kehidupan kita menjadi juga lebih baik lagi. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kota perlindungan, kita berbicara soal kota perlindungan ini. Bagaimana kita memahami itu semua dalam kehidupan kita pada saat ini? Kalau kita bicara soal kota perlindungan dalam prinsip-prinsipnya memberikan kesempatan agar keadilan, kebenaran itu ditegakkan, agar hak-hak asasi manusia itu diperoleh, maka tentu kita bisa memahami bahwa ya kita punya sebuah tujuan baik gitu ya. Bahwa segala sesuatunya pasti bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Kita berharap bahwa segala sesuatunya bisa dipulihkan. Dalam kehidupan kita tentu menyadari bahwa setiap orang mungkin punya kesalahan gitu ya. Punya berbagai-bagai macam kekurangan yang membuat dia mungkin terjatuh di dalam kehidupannya. Membuat dia atau membuat mereka semua merasakan bahwa ada sesuatu hal yang salah yang dilakukannya dan dia butuh pemulihan, dia butuh penguatan, dia butuh kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu yang dilakukan di dalam kehidupannya. Itu pun berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga misalnya, ada begitu banyak persoalan yang mungkin kita juga hadapi. Di tengah-tengah masyarakat, lebih kompleks lagi masalah-masalah yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat, pergaulan bersama dengan tetangga dan sebagainya. Bahkan juga mungkin di dunia lebih luas lagi, di dalam dunia pekerjaan, dunia pelayanan, dan sebagainya. Nah, ibu-ibu, ketika kita memahami semuanya itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita sebagai individu misalnya, bagaimana cara kita melihat setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita?
Kalau kita mungkin berpikir bahwa, oh kalau saya punya persoalan, saya pengen ada kesempatan bagi saya untuk memperbaiki semuanya itu. Kalau saya mendapatkan masalah, saya berharap bahwa saya mendapatkan suatu peluang untuk bisa mengubah, memperbaiki, atau bahkan bisa melakukan segala sesuatu halnya menjadi lebih baik lagi. Itu kan harapan kita. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah dibalik ketika kita melihat itu semua terjadi bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu juga berlaku bagi mereka? Apakah semuanya itu juga berlaku bagi keberadaan mereka dalam kejatuhannya, dalam berbagai macam persoalan yang dihadapinya pada saat itu? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan reflektif bagi kita semua. Dalam situasi saat ini mungkin bagi kita semua, di mana nih kota perlindungan itu? Kalau kita berbicara soal kota, seolah-olah ini adalah suatu hal yang luas gitu ya. Suatu hal yang lebar. Wah, kalau kita masuk sebuah kota artinya anggaplah dari Kabupaten Sukabumi kita masuk ke kota Sukabumi. Kalau masuk kota Sukabumi kita aman gitu. Di mana kota itu bagi kita pada saat ini? Itu pertanyaannya bagi kita. Bagi ibu-ibu sebagai kaum perempuan misalnya, di mana kota-kota itu? Ketika di sana kita bisa melihat, merasakan keadilan ditegakkan, kebenaran ditegakkan, di mana di situ juga ada kasih, ada kesempatan, ada pertobatan, ada pengampunan, bahkan juga ada pemulihan. Di mana adanya letak kota itu bagi kita pada saat ini? Mungkin bukan dalam situasi dan konteks kota secara geografis, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin ataukah apakah ada ruang-ruang atau tempat-tempat yang seperti digambarkan sebagai kota perlindungan ini di dalam kehidupan kita pada saat ini? Persoalan-persoalan perempuan seringkali diangkat ya ke permukaan dengan begitu banyak dan ragamnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan, kekerasan dan lain-lainnya. Ada begitu banyak mungkin hal-hal yang membuat kita juga merasakan bahwa apakah tempat kita ada, tempat kita hidup, tempat kita tumbuh, tempat kita beraktivitas menjadi sebuah tempat yang aman bagi kita semua. Tempat di mana kita bisa mengaktualisasi diri, tempat di mana kita bisa bertumbuh di dalam iman, tempat di mana kita bisa punya pengharapan, tempat di mana kita bisa mengadu ketika mungkin kita sedang dalam berbagai macam pergumulan, sehingga kita merasa bahwa oh ini loh tempat saya begitu ya, ini loh tempat kami, oh atau inilah tempat kita bersama-sama. Ruang yang ada yang diciptakan sebagai ruang bersama di mana diisinya adalah tadi kasih, di mana isinya adalah keadilan, kebenaran, di mana isinya ada sesuatu hal pemulihan. Disitulah tempat yang mungkin bagi kita semua pada saat ini kita juga perlu upayakan, kita perlu adakan. Nggak usah berbicara soal yang seperti kasus-kasus hukum yang disampaikan oleh bilangan tadi ya, di luar itulah. Apakah kita bisa menemukan tempat-tempat ataupun mewujudkan, menciptakan tempat-tempat seperti itu di dalam kehidupan kita? Anggap aja seperti ini. Di dalam kehidupan kita kan macam-macam ya, gitu. Dalam keluarga. Apakah keluarga adalah dalam tanda petik gitu ya, kota perlindungan bagi kita? Dalam situasi dan pemaknaan yang seperti tadi diungkapkan di awal.
masuk ke dalam lingkup yang lebih luas. Apakah gereja bisa menjadi bagian dari kota perlindungan bagi kita? Kita khususkan lagi, apakah persekutuan kaum perempuan GKP Sukabumi bisa menjadi wadah dan tempat dalam tanda petik kota perlindungan bagi para kaum perempuan yang ada? Bukan sebagai suatu tempat yang, wah kalau kita punya salah, udahlah jangan sampai kita masuk ke kota itu. Nanti kesalahan kita semakin besar, masalah kita semakin ruwet, persoalan kita semakin berat, hidup kita semakin menderita. Jadi boro-boro didatengin sebagai kota perlindungan, malah kalau bisa jangan masuk ke kota itu. Serem-serem orangnya, galak-galak orangnya. Wah, gitu. Mereka merasa bahwa wah, ngeri gitu. Tapi kalau kata, ya kan maksudnya tujuan dari pembuatan kota perlindungan adalah orang bisa datang ke sono gitu ya. Kalau dia benar ya ada pemulihan di sana, ada kesempatan yang baik bagi mereka. Tempat mereka mengadu gitu. Inilah suatu situasi, ya dalam situasi konteks pada saat ini dalam sebuah persekutuan ya, inilah yang kita sama-sama sebenarnya kita diajak untuk bersama-sama menciptakan suasana, situasi dan kehidupan yang seperti itu. Membuat bahwa ini loh ruang kita, ini loh rumah kita. Bagi persoalan ibu-ibu dengan berbagai macam kompleksitasnya, tentu berbagai macam pergumulan itu sekali lagi, oh kita punya ruang loh, gitu ya. Ini loh ruang kita untuk berbagi, ruang kita untuk menegakkan keadilan, di mana kita bisa bersama-sama mencari kehendak Tuhan, mencari kebenaran Tuhan di dalamnya, bukan kebenaran diri kita sendiri, gitu ya. Bukan untuk memunculkan ego kita sendiri, bukan untuk memutuskan segala suatu perkara dengan sudut pandang kita sendiri, mengatasnamakan agama, iman, bahkan firman Tuhan. Tapi benar-benar menggunakan, memanfaatkan gitu ya. Persekutuan ini sebagai sebuah tempat bersama untuk bisa saling gitu ya, merangkul, membangun satu dengan yang lain, dan memberikan kesempatan orang untuk melakukan pertobatannya. Sehingga ketika ada orang-orang yang bertobat, gitu, ketika ada orang-orang yang kembali, ketika ada orang-orang yang, wah ini kota perlindungan saya di sini. Orang udah semangat gitu untuk masuk, merasa bahwa oh iya saya tidak salah tempat. Gitu. Nah, kalau kita merasa bahwa kalau kita salah tempat, kalau kita salah masuk ruangan, apa rasanya bagi kita semua? Ibu-ibu pernah nggak ngalamin gitu ya, salah masuk ruangan? Kadang-kadang kita merasa malu sendiri. Gitu. Aduh jadi canggung. Walaupun mungkin bagi kita semua, oh kita sama-sama nih dapat undangan. Ini ada sebuah misalnya contoh undangan pesta aja gitu ya. Pas kita masuk ke pesta itu gitu ya, kita celingak-celinguk, seolah-olah orang-orang di situ tuh kayak bukan orang yang kita kenal gitu ya. Dengan dirinya masing-masing, dengan gayanya masing-masing, dengan obrolannya masing-masing, dan kita merasa gugup sendiri, ini salah tempat kali ya. Dan mungkin kita merasa bahwa, oh ini bukan tempat saya di sini nih. Nggak ada yang menyambut, nggak ada yang menerima, nggak ada yang tersenyum, misal semua sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal pada saat itu dia merasa bahwa, kalau udah pesta mungkin hatinya menjadi senang, ketika bertemu dengan yang lain mungkin hatinya bisa menjadi lebih bergembira dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Kalau begitu kan orang mendingan apa? Aduh, daripada kita salah
mati gaya di sini, mendingan kita keluar aja. Mendingan kita cari tempat lain ataupun ya kembali dengan perenungannya sendiri, ya menyendiri lagi dan sebagainya dengan permasalahannya. Oleh karena itu itulah yang kita pada saat ini penting untuk kita pikirkan juga bersama-sama untuk terus menjadi bagian dari pergumulan persekutuan kita. Secara khusus tentu harapannya bagi persekutuan kaum perempuan GKP Sukabumi. Inilah wadah kita bersama-sama untuk menyatukan satu dengan yang lain. Memberikan berbagai macam kesempatan yang baik, menerima pertobatan, menerima kembali pemulihan bagi orang-orang yang berbeban, memiliki persoalan-persoalan di dalam kehidupannya, kecil atau berat, bukan untuk sesuatu hal yang menjadi bahan omongan belaka, yang pada akhirnya hanya sebagai sesuatu hal yang akan ya malah menjauhkan kita dari persekutuan. Tapi sesuatu hal yang pada hakikatnya ada sesuatu hal yang menjadi bagian dari ayo gitu ya. Kebenaran itu masih ada, kasih Tuhan itu masih diberikan. Tuhan mau menunjukkan itu. Masih harus ada kasih yang harus diberikan di sana. Makanya dibentuklah, jangan sampai semuanya itu seolah-olah tidak ada perhatian dari Tuhan gitu ya. Oleh karena itu Tuhan memberikan perintahnya adalah ya bangunlah kota-kota perlindungan itu. Kenapa harus dibangun ada 6 ya? Harus banyak gitu ya. Jadi orang nggak harus sulit untuk kalau mencari kebenaran kemana, ke sono aja lah. Tapi kita gitu. Ya mungkin saya sih mengajak bagi kita semua pada saat ini untuk ibu-ibu, ya inilah rumah kita gitu. Disinilah wadah kita bersama-sama. Kalau kita berbicara soal KPP, ya KPP sebagai bagian dari bentuk pelayanan yang ada di GKP Sukabumi yang menampung gitu ya berbagai macam aspirasi, menampung berbagai macam ya tentunya pergumulan-pergumulan dari ibu-ibu kaum perempuan di GKP Sukabumi dan bagaimana kita semuanya merasakan bahwa ini loh kita kesatuan satu dengan yang lain yang membuat kita semuanya merasa bahwa oh saya ada di sini sudah tepat. Saya ada di sini sudah benar gitu. Ketika banyak orang yang berlari untuk masuk ke dalam, oh iya. Karena kita nggak semua orang berlari untuk masuk. Oh saya mau minta ke sini, saya mau masuk sini. Enggak. Kadang-kadang ada orang-orang yang juga malu-malu untuk masuk. Masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Mungkin ada sebagian yang mau mulai ikut kebaktian KPP aja merasa bahwa, aduh ikut nggak ya? Udah lama nggak ikut ini. Walaupun kita mungkin sepakat nih ya, pada saat ini misalnya kita sepakat persekutuan ini menjadi persekutuan yang merangkul, yang tadi ya, saling menjaga dan memulihkan, mungkin orang masih mikir-mikir, aduh masuk nggak ya? Nanti kira-kira responnya apa? Kan pasti sering kali juga diomongin juga ya, kalau orang datang masuk tiba-tiba ujuk-ujuk begitu ya, udah berbeban berat dia untuk melangkah, ngeklik kata join aja, udah susah gitu ya. Join enggak, udah jam 6 lewat ini, join enggak nih. Kita kalau join kira-kira ada yang ngomong nyeletuk-nyeletuk nih. Kemana aja misalnya. Mungkin ada orang yang biasa dengar kita seperti itu dan mungkin emang karena sering bercanda atau sering apa mungkin ya fine-fine aja gitu ya. Tapi buat orang yang pada saat ini mungkin merasa bahwa jangan sampai tercetus kalimat itu, jangan sampai ditanyain kayak gitu. Masuk tiba-tiba dapat pertanyaan seperti itu. Mungkin mereka akan merasakan bahwa, kan benar juga. Gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang biasa, tapi buat orang mungkin jadi deg-degan. Gitu ya. Sepanjang ibadah mungkin jadi kepikiran gitu ya.
Jangan-jangan yang lain memperhatikan saya nih, gitu ya. Jangan-jangan yang lain juga lagi ngeliatin kita nih. Makanya matiin aja lah videonya. Kalau bisa jangan ditanya nih. Kalau ada diskusi, kalau bisa udah jangan saya yang ditunjuk. Ya, ya kita saat ini sih sebenarnya diminta bahwa ya saya sih hanya mengingatkan bahwa ini loh wadah kita bersama-sama. Kalau dulu zaman dulu di kejadian perjalanan bangsa Israel gitu ya, melalui kita bilangan yang kita baca tadi ada kota perlindungan ya, kita jadikan saat ini persekutuan perlindungan kita. Kalau kita semua bergabung bersama-sama, kita indahkan dan junjung tinggi hikmat dan kebijaksanaan dalam membangun relasi, memutuskan segala sesuatu hal yang terbaik bagi persekutuan kita, maka itulah yang perlu kita perjuangkan bersama-sama. Sehingga inilah menjadi rumah kita bersama-sama. Mungkin bisa mengatakan, ya inilah rumah bagi kaum perempuan GKP Sukabumi. Di mana ketika mereka semua kembali, ketika ada orang-orang yang datang meminta perlindungan, ketika ada orang-orang yang merasa butuh pertolongan, mereka merasa bahwa, oh iya, mereka sudah ada di dalam tempat yang tepat. Sehingga mereka merasakan bahwa, oh iya, saya sudah menjadi bagian dari persekutuan ini. Dan ketika mereka keluar gitu ya, di masa-masa pemulihan tadi kan, pada waktunya bisa keluar lagi, kembali lagi ke dalam kehidupannya, mereka merasa lega gitu. Mereka bisa berjalan lagi dengan semangat yang baru. Ada beberapa pertanyaan memang yang disampaikan dalam sebuah refleksi ini, cuman saya hanya satu saja, bahwa mungkinkah, ini pertanyaannya, nggak usah membahas pertanyaan yang ada di dalam, mungkin ibu-ibu semua nggak baca itu ya pertanyaannya, cuman saya hanya menyampaikan ini, mungkinkah gitu ya, kita membentuk dalam tanda petik kota perlindungan itu dalam persekutuan kita di Sukabumi ini. Silakan ibu-ibu sharingnya, mungkin ya sepatah dua patah kata lah ya, misalnya 2 menit supaya bisa kebagian semua nih. Mungkinkah itu bisa kita wujudkan atau kita upayakan dalam kebersamaan kita di GKP Sukabumi ini? Ya, mungkin saya mau coba ya, Pak. Monggo. Memang pertama kali melihat tema di minggu ini, asas praduga tak bersalah, berat banget ya buat ibu-ibu dapat tema hukum kayak gini gitu kan. Terus eh, ini kalau di kehidupan sehari-hari apa ya itu asas praduga tak bersalah, maksudnya hubungannya kan memang agak berat, kecuali kalau mungkin dibahas di KPB pada senang kali berbicara tentang hukum ya. Kalau tadi saya sih memang menggarisbawahi tentang kota perlindungan. Apakah bisa kita sebagai ibu-ibu di persekutuan menjadi kota perlindungan buat teman-teman ibu-ibu yang lain pada saat ada sesuatu di kehidupannya. Kalau ini nyaman, mungkin sederhananya mungkin tempat curhat kali Pak ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Mungkin ya, saya juga tak salah. Mungkin di kehidupan ibu-ibu banyaknya tentang ya gosip-gosip lah Pak ya, gosip-gosip misalnya, oh si ini begini, si ini begini, si ini begitu gitu kan. Nah, biasanya kita sering langsung menjudge begitu kita mendengar satu gosip yang langsung kita dengar saat itu. Oh, ini gini loh, kemarin ini langsung kita, oh gitu ya, ini segala macam panjang lebar. Nah, mungkin kalau itu memang gosipnya benar. Nah, kalau misalnya enggak, itu kan mungkin jatuhnya jadi fitnah. Nah, kita mungkin bisa jadi kota perlindungan bagi teman kita yang mungkin sedang menjadi perundungan dalam arti ya tentang digosipin atau segala rupa hal itu, bagi yang digosipin, bagi yang difitnah, berarti kita minimal ya sedikit jangan ikut menyebarkan gosip itu.
pada saat mungkin hal kecilnya itu mungkin ya menjadi kota perlindungan. Saya nggak tahu ya benar apa enggak Pak ya, saya coba aja dulu. Menjadi kota perlindungan buat teman kita ini pada saat kita mendengar gosip, minimal kita tidak menyebarkan gosip itu dan kita juga tidak menjudge orang itu langsung gitu. Lalu ya jangan memperluas gosip, malah jangan ikut-ikutan gitu, sebetulnya kan seperti itu ya. Lalu kalaupun memang kita berniat mencari kebenarannya, berarti harus mencari sumber yang benar, yang baik, supaya ya kita juga bisa membantu orang yang terkena gosip itu, kalaupun memang gosipnya itu misalnya salah, memulihkan juga nama baiknya, lalu memulihkan juga agar dia lebih percaya diri, apalagi kalau di persekutuan, kalau udah ada gosip kayak gitu, yang seperti Bapak bilang, mau join aja, jam 18.59, jam 18 kurang 1 menit, 5 menit segala macam, dia udah berpikir, nanti takutnya ditanya nih, pasti gimana sih pandangan mereka tentang yang nggak tahu kebenarannya, pasti akan seperti itu, gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kita ibu-ibu di sini bisa menjadi kota perlindungan buat ibu-ibu yang lain, buat teman-teman yang misalnya ada hal-hal seperti itu. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, makasih Bu Cid. Mungkin yang lain, misalnya 2-3 orang lagi. 2 menit, 2 menit. Pertanyaan sederhana banget ya. Mungkin nggak sih? Ibu, siapa yang mau tanya lagi? Oke, nggak apa-apa Bu Jian sekalian, nggak apa-apa Bu. Ya kalau saya sih mungkin nambahin bahwa kadang kita nggak tahu persoalan yang dibalik persoalan orang lain. Jadi harus apa ya? Harus menelaah juga kehidupan orang itu. Jangan sampai istilahnya sok tahu gitu. Karena persoalan tuh kadang-kadang orang lain tuh cuma tahu sedikit tapi ngomongnya banyak gitu. Jadi memang harus hati-hati untuk kita berpikir dan mengucapkan apa yang harus kita ucapkan. Gitu aja Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ya. Kalau pertanyaannya lebih spesifik lagi dengan beberapa tindakan yang langsung itu, kira-kira apa yang kita bisa buat nih di KPP? Kan kalau di beberapa tempat mungkin secara sinodal kita punya Pasundan Durebang, itu tempat advokasi gitu ya, advokasi persoalan-persoalan perempuan seperti itu. Di mana memang concern-nya adalah perlindungan hak-hak perempuan dan juga anak seperti itu. Tapi kalau kita sendiri nih, hal-hal yang konkret apa yang nantinya bisa kita upayakan boleh terjadi dalam persekutuan kita di Sukabumi ini, supaya nanti kita bisa ada follow up-nya. Karena kalau ini ya kudu di follow up soalnya. Kalau kita bahas doang nanti kita bisa lupa juga. Kalau dapat berita yang menarik bisa keganggu juga iman kita. Ikut. Yuk, yang lain. Ini memang susah materinya ya. Ya Pak, untuk Pasundan Durenbach itu saya juga sebenarnya kepo ya. Maksudnya kan taunya cuma Pasundan Durenbach, mungkin KPP nanti bisa juga kita bikin satu acara webinar tentang Pasundan Durenbach. Jadi kalau misalnya ada apa-apa juga kita bisa langsung hubungan dan siapa sih di dalam-dalamnya itu. Karena kan mungkin sebagian besar ibu-ibu belum tahu Pasundan Durenbach. Kalau saya memang mengikuti gitu Pasundan Durenbach. Cuman nah itu tentang hak-hak perempuan dan eh, apa anak-anak ya Pak, perlindungan untuk anak-anak. Itu kayaknya bisa di follow up untuk webinar nanti misalnya ada suatu saat untuk bareng dengan Pasundan Durenbach. Ya, makasih Pak. Oke, sip. Yang lain? Kalau nggak ada ya udah selesai berarti. Ya, artinya ya terima kasih ibu-ibu semuanya. Jadi ya memang betul ya apa yang kita sampaikan pada saat ini adalah ya harapannya adalah ya kita juga lah sebagai bagian dari kota perlindungan itu. Kita juga dipanggil untuk Allah, untuk menegakkan keadilan, kebenaran, tetapi juga pemulihan. Yang penting juga adalah yang seringkali terlupakan, yang
yang seringkali juga mungkin sulit untuk dilakukan adalah bagaimana pemulihan itu terjadi, dan sehingga orang lain yang merasa bahwa oh ya, saya mungkin ya punya salah, punya dosa, punya berbagai macam kelemahan, tidak merasa bahwa dirinya itu sudah lantas jauh dari persekutuan, jauh dari Tuhan, tetapi bagaimana kita mengingatkan bagi mereka bahwa Tuhan juga Maha Pengasih, dan persekutuan ini juga persekutuan yang terbuka buat siapa saja untuk bisa merasakan kasih dan pemulihan dari Tuhan itu. Kiranya seperti itu, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan memampukan kita semua. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mungkin ada yang mau didoakan secara khusus. Anak-anak PTS, Pak, minggu depannya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang makasih, kami bersyukur Tuhan menyertai kami. Kami tahu ya Tuhan, untuk menjadi bagian dari persekutuan, sering kami juga dihadapi ya Tuhan dengan berbagai macam perkara-perkara yang menuntut kami untuk berhikmat dan bijaksana ya Tuhan, untuk memutuskan segala sesuatunya. Sehingga ya Tuhan, keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Namun tidak sedikit ya Tuhan juga pergumulan yang kami hadapi untuk membentuk sebuah persekutuan yang begitu terbuka untuk sesama kami. Sering hati kami juga ya Tuhan diwarnai dengan berbagai macam hal yang pada akhirnya hanya menjauhkan kami ya Tuhan dari sesama kami. Bahkan menjadi eksklusif. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami. Agar sebagai sebuah persekutuan atau sebagai pribadi, kami boleh bertindak bijaksana, berhikmat, dan penuh kasih. Kami boleh ya Tuhan bersama-sama menjadi pembawa kabar keselamatan bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang ada dalam berbagai macam pergumulan, atau bahkan yang jatuh dalam dosa sekalipun. Bahwa pemulihan dari Tuhan itu nyata. Bahkan itu juga yang kami alami di sepanjang kehidupan kami mengikut Tuhan. Jadikanlah kaum perempuan GKP Sukabumi ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang terus setia, menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam sepanjang kehidupan. Menjadi pembawa damai, membawa sukacita, dan pembawa pemulihan bagi setiap orang yang datang. Kiranya Tuhan menolong. Untuk seluruh ibu-ibu kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Berkati terus dengan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kasih, kesabaran. Dalam menjalankan tugas panggilannya, baik sebagai istri, baik sebagai ibu, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Bila mana ada pergumulan yang dihadapi mereka, Tuhan yang pulih, memberikan jalan keluar atas setiap persoalannya. Tuhan yang buka setiap pintu-pintu berkat-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui peranan ibu-ibu ya Tuhan, keluarga kami semakin kuat dan kokoh. Gereja di tempat kami bersekutu semakin kuat dan juga kokoh. Bahkan di tengah-tengah masyarakat kami pun demikian. Bila mana ya Tuhan ada pergumulan yang saat ini sedang dihadapi, baik ya Tuhan, terrelasi dengan suami, dengan anak-anak, atau dengan rekan-rekan sahabat dan tetangga. Tuhan berikanlah hati kami yang penuh dengan kasih, yang mau mengampuni, agar kami ya Tuhan boleh terus hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para suami, kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka juga. Berikan hikmat, kebijaksanaan,
Tuhan berikan juga kesabaran hati yang penuh dengan kasih, agar mereka dapat hidup senantiasa setia kepada Tuhan, menjadi teladan juga di tengah-tengah keluarga. Untuk anak-anak, Tuhan juga terus berkati. Berikan mereka ya Tuhan hikmat kebijaksanaan, jagai dan lindungi mereka di dalam setiap perjalanan hidup mereka, hingga mereka ya Tuhan di masa yang akan datang. Mulai dari saat ini, mereka boleh tumbuh dalam takut akan Tuhan, dan berhasil juga karena berkat anugerah Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga kami dalam tangan kasih-Mu. Itu pun juga dengan mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan mereka satu persatu. Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk melewati hari-hari kehidupannya. Bila obat-obatan, makanan, minuman, segala sesuatu yang dipakai, semuanya mendatangkan kesembuhan buat mereka semua. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh pelayanan yang dilakukan dalam kehidupan GKP Sukabumi, baik yang dilakukan secara khusus untuk oleh KPP ya Tuhan, agar semua program-program kegiatan dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan seluruh pelayanan yang ada di gerejamu, di GKP Sukabumi pun dapat berjalan juga dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percayakan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam upaya kami ya Tuhan bersama-sama dengan pemerintah dalam menanggulangi ya Tuhan pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan juga terus berkati, agar bangsa kami, bahkan dunia ini, boleh semakin baik lagi ya Tuhan, dan kami boleh pulih dari berbagai macam persoalan-persoalan dari pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah kami boleh hidup ya Tuhan, melanjutkan kembali berbagai aktivitas kehidupan kami dengan lebih baik lagi. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam rencana kegiatan kebaktian minggu secara onsite yang akan dilakukan mulai minggu besok. Kiranya Tuhan berkati agar berjalan dengan baik, dengan lancar ya Tuhan. Setiap orang diberikan kesehatan, kekuatan, juga sukacita. Sehingga kami boleh terus beribadah, memuliakan nama Tuhan dengan penuh ketulusan hati dan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan memimpin kami. Terima kasih Bapa, seluruh doa ini kami naikkan dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, kita akan masuki ajakan persembahan. Ibu terkasih, kami mengajak saudara semua untuk dapat menghimpun persembahan syukur. Persembahan dapat saudara berikan melalui scan QR code menggunakan aplikasi dompet digital atau transfer rekening gereja, atau dengan mengantar dan memasukkan persembahan saudara ke kotak yang telah tersedia di gereja. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Ya ibu-ibu, kita akan masuki nyanyian penutup. Lagunya yaitu Ku Mulai Dari Diri Sendiri dari Gita Bakti 69 ayat 1 dan 2. Ku mulai dari diri sendiri.
selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Jawaban Tuhan atas doaku, ku Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga aku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan, oleh karena itu berlakulah adil, benar, dan bijaksana, berlakukanlah kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Pulihkanlah setiap hati yang penuh dengan beban dalam kehidupannya. Tunjukkanlah bahwa kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan kita semua. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Pendeta atas pemberitaan firman Tuhan. Semua kita sudah sama-sama selesai malam ini. Terima kasih atas yang bergabung di media Zoom ini. Dan sebentar kita foto dulu ibu-ibu yang lain. Tolong yang hanya belum dibuka, kita bisa minta foto. Oke, Kak. Siap-siap ibu-ibu. Ya, silakan ibu-ibu dibuka kameranya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Senyum. Oke, sekali lagi. Bentar ya. Balik. Oke deh. Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke ibu-ibu semua. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam pelayanannya. semuanya. Terima Selamat kasih. malam. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat Ya, malam. malam ya Ibu-ibu. Terima Malam kasih. Bu Iren. Sampai jumpa di KPP berikutnya ya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Kak Cinta. Sama-sama Kak Jen.